Ketika janji Tuhan terasa lama, kita sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, berpikir bahwa kita bisa mempercepat rencananya. Namun apakah keputusan yang tergesa-gesa itu benar-benar membawa solusi atau justru menambah masalah? Mari kita belajar dari kisah Sarai, Abram, dan Hagar, bagaimana pentingnya menantikan waktu Tuhan dengan iman, meskipun keadaan tampak mustahil. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan, saat ini terdapat di dalam Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kisah Sarai, Abram, dan Hagar adalah kisah tentang iman, kelemahan manusia, dan penyertaan Tuhan meski ada kegagalan. Sarai yang menghadapi pergumulan karena belum memiliki anak memilih untuk mengambil jalan pintas. Tetapi keputusan itu membawa konflik dan luka. Sarai mengalami kekecewaan besar karena meskipun Tuhan telah menjanjikan keturunan kepada Abram, ia sendiri belum memiliki anak. Dalam pergumulan itu, ketika Sarai merasa tidak mampu menanti janji Tuhan, ia mengambil jalan pintas yang menurut logikanya benar. Ia mengambil keputusan yang terlihat logis secara manusiawi, meminta Abram menikahi Hagar agar mendapatkan keturunan melalui hamba tersebut. Tuhan telah menjanjikan kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Namun tahun demi tahun berlalu, dan Sarai tetap tidak memiliki anak. Secara manusia, Sarai mungkin merasa tidak layak, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Dalam kondisi seperti itu, ia berusaha membantu Tuhan dengan memberikan Hagar kepada Abram, agar janji keturunan dapat terpenuhi. Keputusan Sarai terlihat masuk akal. Hagar memang mengandung, tetapi kehadiran anak itu tidak membawa kebahagiaan. Justru konflik yang mendalam di dalam keluarga. Ketika Hagar mengandung, konflik segera muncul. Hagar merasa superior, sementara Sarai merasa rendah diri. Sarai bahkan menyalahkan Abram atas situasi ini, meskipun ia sendiri yang mengusulkan keputusan itu. Dalam Kejadian 16 ayat 5 tertulis, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Keputusan Sarai untuk mengambil jalan pintas tidak hanya membawa luka dalam hubungan, tetapi juga menyakitkan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di dalam Kejadian 16 ayat 1 dan 2, serta ayat 5, adalah cermin pergumulan manusia, kelemahan iman, dan kasih setia Allah yang tak pernah gagal. Di balik kisah Sarai, Abram, dan Hagar, kita melihat potret hidup yang sering kita alami. Janji Tuhan yang tampak tak kunjung tiba, harapan yang mulai meredup, dan keputusan manusia yang berujung pada kekacauan. Sarai, istri Abram, menghadapi pergumulan besar karena ia belum memiliki anak. Padahal Tuhan telah berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, di dalam Kejadian 15 ayat 5. Namun, tahun-tahun berlalu tanpa tanda-tanda penggenapan. Dalam kekecewaan dan rasa tidak berdaya, Sarai mulai merasa bahwa mungkin ia harus membantu Tuhan mewujudkan janji itu.
Ia memberikan Hagar, hambanya, kepada Abram dengan harapan bahwa melalui Hagar, ia dapat memperoleh anak. Keputusan ini tampak logis menurut pandangan manusia. Hagar memang mengandung, tetapi kehadiran anak itu tidak membawa kebahagiaan seperti yang diharapkan Sarai. Sebaliknya, hubungan yang sebelumnya harmonis berubah menjadi penuh konflik. Hagar yang merasa superior karena mengandung anak Abram mulai memandang rendah Sarai. Luka hati Sarai semakin dalam hingga ia menyalahkan Abram atas penghinaan yang ia alami. Kisah ini membawa kita pada satu kenyataan yang seringkali kita abaikan. Ketika kita mengambil keputusan yang didasarkan pada logika manusia dan bukan ketaatan pada Tuhan, kita seringkali justru memperumit masalah. Sarai tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Ia mencoba mendahului kehendak Allah, berpikir bahwa rencananya dapat mempercepat penggenapan janji Tuhan. Tetapi seperti yang terjadi dalam kisah ini, jalan pintas manusia seringkali membawa akibat yang menyakitkan. Namun di balik kegagalan manusia, kita melihat kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Meskipun Sarai dan Abram salah langkah, janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tetap setia dan menggenapi janjinya pada waktunya. Firman Tuhan di dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Allah memberikan Ishak kepada Abram dan Sarai sebagai penggenapan janjinya. Ishak lahir bukan karena usaha manusia, tetapi karena kuasa Allah yang melampaui keterbatasan manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, janganlah ketika janji Tuhan terasa lama, kita mulai meragukan kuasanya. Kita tergoda untuk mengambil kendali dan berusaha, mengambil jalan pintas dengan cara kita sendiri. Ketika janji Tuhan terasa jauh, jangan menyerah pada keputusasaan. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang tidak melibatkan Tuhan. Percayalah, Tuhan yang telah berjanji setia untuk menggenapi firman-Nya. Ia bekerja dalam waktunya dan janjinya tidak pernah gagal. Kisah ini juga mengajarkan bahwa meskipun kita gagal, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang memulihkan. Kegagalan Sarai dan Abram tidak membatalkan rencana Tuhan, tetapi justru menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan dan kuasa-Nya. Mari kita belajar dari kisah ini untuk menantikan waktu Tuhan dengan iman. Jangan biarkan kekecewaan atau ketidaksabaran membuat kita tergoda untuk mendahului Tuhan. Sebaliknya, berserahlah penuh kepadanya, percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah gagal. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar padamu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan.
Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kembali untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya, setia menjalankan kebenaran, dan menjadi terang bagi dunia. Biarlah setiap firman yang kita dengar menjadi kekuatan, hikmat, dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Bersama-sama, kita bisa menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Tetap semangat dalam Tuhan, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kasih dan rencananya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.